Yang ini mungkin ada kaitannya dengan ahlinya ya, kaliannya ya. Iya. Silakan saudara. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saudara ahli, selama beberapa puluh tahun terakhir ini, bisa saudara jelaskan sebagai akademisi Anda pernah mengajar di universitas mana saja? Nama universitas saya lupa itu. Tapi kalau ditanya berapa universitas dalam 10 tahun terakhir, boleh dalam 10 tahun terakhir? Mungkin 200 universitas. Secara garis besar bisa saudara ahli jelaskan nama kampusnya di mana aja? Saya mengajar di Universitas Indonesia. Lalu saya mengajar di hampir separuh Universitas Muhammadiyah. Pasti namanya ada Muhammadiyah di belakangnya tuh. Terakhir saya mengajar di UPN. Saya mengajar di Sespim Polri. Saya mengajar di Lemhanas. Saya mengajar di Kalabahu. Saya anggap aja itu universitas juga, karena pesertanya adalah sarjana. Saya mengajar di Sesko TNI. Saya mengajar di Universitas Mahkamah Agung. Dan saya mengajar online di ITB, di IPB. Mungkin nggak cukup waktu kalau saya terangkan sebenarnya. Baik. Dalam pengalaman saudara ahli mengajar, selain di bentuknya universitas, apakah saudara ahli juga memberikan ceramah atau training di lembaga negara, misalnya seperti Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya? Ya, saya memberi training di, tadi saya sebut dua yang saya masih ingat, Mahkamah Agung ya, di Lemhanas ya, di Ombudsman ya, di KPK ya. Oke, baik. Selain pengalaman dalam mengajar, apakah saudara ahli juga melakukan aktivitas penelitian, riset seperti itu? Ya, saya lakukan riset bidang hak asasi manusia di Setara Institut, di YLBHI, di banyak lembaga riset yang menyangkut demokrasi dan lingkungan hidup. Oke, selain itu, apakah benar saudara ahli juga yang pernah menulis pidato Presiden Gus Dur? Itu rahasia negara. Rahasia negara. Baik. Dilanjutkan majelis. Ya, pertama terima kasih sudah bersedia menjadi ahli di pengadilan ini. Saudara ahli, dalam kapasitas ya, saudara riset, mengajar, apa itu kebebasan berekspresi dan apa jaminan berekspresi dalam kasus atau sejarah dan lingkungan akademik seperti itu? Lingkungan akademik tidak ada batasan kebebasan berekspresi. Justru DNA dari universitas adalah kebebasan berekspresi itu. Ekspresi dalam bentuk pikiran, ekspresi dalam bentuk teater, ekspresi dalam bentuk demonstrasi, bahkan ekspresi dalam bentuk ya turunkan rektor, macam-macam tuh. Dan saya kira di dalam dunia kampus justru dimungkinkan atau dianjurkan untuk bebas berekspresi dan bertengkar secara akademik tuh. Hal yang paling, coba saya terangkan sesuatu peristiwa supaya dapat gambaran. Lemhanas itu kebanyakan diduduki oleh, kursi kelasnya diduduki oleh para yang ingin naik pangkat jadi jenderal tuh. Satu waktu saya mengajar di Seskogap TNI di Bandung, Jalan Gatot Subroto itu. Saya lagi menerangkan tentang global human rights problem. Tiba-tiba seorang kolonel mahasiswa saya diangkat tangan. Dia bilang begini, Pak Rocky, Anda mengajar filsafat? Ya betul. Terangkan pada saya apa pembenaran filosofi untuk suatu tindakan kudeta. Anda bayangkan tuh, kolonel bertanya tentang kudeta. Tentu saya tahu dia mempelajari bahwa banyak kudeta di dunia ini dilakukan oleh kolonel tuh. Kalau udah jenderal pasti dia agak susah karena
ada syarat-syarat yang terlalu pertimbangan yang terlalu rumit. Tapi seorang kolonel bertanya tentang apa pembenaran filosofis kudeta. Dia tidak bertanya pada saya apa yang membatalkan kudeta dari segi filosofis. Dia bertanya apa yang membenarkan kudeta dari segi filosofis. Artinya secara deskriptif banyak kudeta berlangsung justru oleh militer. Lalu dia cari keterangan, nah, kenapa dimungkinkan kudeta itu dari segi filosofis itu. Di samping saya ketua programnya pada waktu itu kayaknya marinir bintang 3. Saya tanya sama dia, Pak bagaimana kalau pertanyaan semacam itu? Karena saya anggap ini pertama kali saya ditanya untuk hal yang pasti kontroversial tuh. Semua diem itu. Rektornya bilang begini, silahkan karena ini kampus tuh. Jadi bahkan di institusi militer dimungkinkan orang berselisih pikiran itu demi kejujuran akademis. Terima kasih. Apa urgensi menjamin kebebasan berekspresi dalam konteks sebuah negara menurut ahli? Saya dulu pernah mengajar teori tentang apa dasarnya kita harus memperbanyak liberalisme, memperbanyak kebebasan itu. Karena dulu ada buku ditulis oleh seorang perempuan, filsuf namanya Judith Sklar itu. Bukunya judulnya Liberalism of Fear itu. Isi buku itu menerangkan mengapa diperlukan kebebasan berpikir, berbicara. Karena kita karena kita kelebihan fear. Jadi dalam masyarakat di mana kecemasan itu menghantui semua individu, disitulah diperlukan jaminan terhadap kebebasan bicara, kebebasan hati nurani minimal. Nah, Judith Sklar ini seorang yang mengamati problem-problem kebebasan berbicara sepanjang periode otoritarianisme, fasisme itu. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa bukan karena kebebasan berbicara itu atau bukan hanya karena kebebasan berbicara itu hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan, oleh alam semesta, tapi karena keadaan masyarakat yang ketakutan, fearfulness, maka diperlukan freedom of speech itu. Jadi Judith Sklar orang yang mengerti teori, tapi dia juga melihat keadaan masyarakat dunia pada waktu itu. Dan saya kira kalau dia diundang ke Indonesia, dia akan ucapkan hal yang sama, yaitu liberalism of fear. Jadi kebebasan yang dasarnya bukan sekedar hukum alam, tetapi fakta real, yaitu di sudut-sudut kota, di gang-gang sempit, di hutan-hutan sawit, di tempat-tempat buruh berdemonstrasi, di situ ada ketakutan. Karena itu diperlukan jaminan kebebasan berbicara. Apa relasi kebebasan berekspresi dengan kritik terhadap kekuasaan, terhadap pejabat publik atau pejabat pemerintah? Dari zaman Socrates, pertama kali kebebasan berbicara itu diadili. Memang kebebasan berbicara itu membuat kuping kekuasaan itu panas. Karena kebebasan berbicara pasti diucapkan pada mereka yang potensial untuk mencegah bibir warga negara itu, lidah warga negara mengucapkan kritik gitu. Jadi jelas di situ hermeneutiknya adalah hanya karena ada halangan berbicara, maka kebebasan berbicara itu justru harus dimaksimalkan. Jadi relasinya jelas bahwa di dalam keadaan ada proto-authoritarianism, ada crypto-totalitarianism, kebebasan berbicara mesti bunyinya itu mesti di amplitudonya mesti diperpanjang, itu mesti speakernya mesti diperkuat. Karena itu kita mesti katakan selalu ada trade off antara negara yang demokratis dan penghalangan kebebasan berbicara. Semakin demokratis sebuah negara, kebebasan berbicara itu adalah hal yang dianggap biasa aja tuh. Tapi kita tahu bahwa konteks kita hari ini justru terbalik. Ada demokrasi, ada reformasi, tapi kebebasan berbicara justru terhalang. Ketika pembahasan konstitusi, pembahasan kemerdekaan di tahun 45, ada perdebatan antara Bung Hatta sebagai kelompok yang mendorong pasal kebebasan berekspresi dan Supomo dan kawan-kawan yang mendorong kekeluargaan prinsipnya. Apakah bisa menjelaskan perdebatan itu dan kemudian bagaimana perkembangan penerapan pasal ekspresi di masa-masa baik Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi ini? Oke, semua kita yang pernah belajar dasar-dasar civic, dasar-dasar kewarganegaraan, entah itu melalui mata kuliah HTN, mata kuliah
pengantar ilmu politik mengerti bahwa Indonesia pernah diasuh di dalam satu aura kebebasan berbicara. Jadi konstituante itu tempat kita konteksnya pasti perdebatan di konstituante, mengekspresikan semua faham yang di dalam pikiran kita masuk akal itu. Supomo masuk akal untuk mengatakan nggak perlu ada kebebasan berbicara, karena masyarakat Indonesia itu sifatnya kekeluargaan. Jadi buat apa ada kebebasan berbicara kalau pada akhirnya kita akan minta pendapat daripada bapak itu. Sebenarnya Hatta yang belajar tentang demokrasi bertahun-tahun di Eropa tentu paham bahwa beda antara bapak bangsa dan bapak biologis. Bapak biologis tidak bisa digantikan. Yang kita sebut bapak bangsa yang sekarang disebut presiden itu bisa digantikan. Jadi tidak boleh bagi Hatta, tidak boleh kebebasan berbicara itu dihalangi hanya karena prinsip feodalisme atau yang lebih modern prinsip patrimonialisme itu. Jadi desainnya itu. Tapi kalau saya baca perdebatan itu, dan yang paling bagus adalah ikuti disertasi dari Pak Boyong Nasution, yang pasti teman-teman yang belajar hukum mengerti itu. Bahwa pada waktu itu bahkan ada anggota konstituante yang menginginkan Indonesia jadi negara kerajaan. Itu lebih gila lagi itu. Kan itu artinya kebebasan berbicara sama sekali nggak ada itu. Ada yang ingin kembali pada negara Islam, ada yang ingin negara sekuler tuh. Jadi walaupun Supomo mendalilkan bahwa kebebasan berbicara tidak perlu, apalagi mereka yang menginginkan Indonesia pergi pada bentuk kesultanan, tetapi forum itu sendiri adalah forum yang menjamin orang mengucapkan apa aja. Karena itu perdebatan antara Hatta dan kelompok yang pro agama misalnya itu biasa tuh. Jadi bukan berarti kita halangi orang yang punya pikiran otoriter, enggak, jangan kita halangi, tetapi kita jamin semua orang yang punya pikiran wajib dilindungi haknya untuk mengucapkan. Entah dia pro Tuhan, entah dia anti Tuhan, dia pro demokrasi, anti demokrasi, tapi mesti fair. Jadi itu prinsip yang saya anggap bahwa di awal kemerdekaan ada forum publik yang menjamin kebebasan berbicara itu. Dalam peran-peran tadi demokrasi, kebebasan berekspresi, sejauh mana peran masyarakat sipil yang diwakili mungkin oleh lembaga masyarakat sipil, LSM gitu ya, atau organisasi HAM itu menjadi penting? Itu yang kita sebut bahwa justru suara disiden itu, suara kebebasan berbicara kan artinya bebas untuk melawan pikiran mainstream. Jadi saya hanya disebut bebas berbicara kalau yang saya lawan itu adalah pikiran mainstream. Buat apa saya lawan pikiran yang setuju dengan saya tuh? Jadi kontroversi selalu akan timbul tuh. Nah, kalau kita lihat tadi poin dasarnya, seseorang itu mengucapkan pikiran di dalam upaya untuk menerobos batas-batas yang ditaruh oleh kekuasaan. Jadi dalilnya di situ. Jadi selama ada kekuasaan selalu ada umpan untuk mencegah orang berbicara. Karena watak kekuasaan, power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolute, kita tahu semua itu. Jadi nggak ada kekuasaan yang menginginkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk dikritik. Jadi semakin kekuasaan itu menumpuk, bahkan dalam satu tubuh kepala negara misalnya, semakin orang masyarakat sipil meminta akses untuk berbicara langsung tuh. Nah, kita selalu tahu ada sejarah yang bagus, misalnya di zaman atau totalitarianisme Eropa Timur, ada seorang yang namanya Václav Havel di Cekoslovakia. Dia seorang wartawan, seorang sastrawan, dan dari situ kita belajar bahwa suara masyarakat sipil itu adalah suara yang voiceless, suara yang powerless. Tapi justru kita mulai mengerti di dalam era modern bahwa kebebasan berbicara itu adalah the power of the powerless, yang tadinya nggak punya kekuatan, tetapi begitu seseorang mengucapkan, yang lain yang tadinya tidur tiba-tiba merasa bersama-sama, ada yang mengucapkan kritik itu. Jadi kebebasan berbicara memang semacam energi yang mengental, tapi dia crystallize, bersembunyi di masyarakat sipil. Nah, diperlukan 1-2 orang untuk mengucapkan atau memulai kebebasan berbicara supaya kristalnya cair, supaya bekuan-bekuan tadi mencair. Dan itu yang kita sebut sebagai the voice of the voicelessness atau the power of the powerless. Jadi suara masyarakat sipil itu yang jujur merupakan suara kebebasan berbicara.
jika ada sekelompok masyarakat sipil atau 1-2 orang pemimpin masyarakat sipil ya, pemimpin organisasi gitu, mereka mengkritik tentang misalnya ya, praktik penempatan militer di sebuah wilayah dan dampaknya terhadap kekerasan. Bagaimana respon para pejabat negara terhadap suara mereka? Apakah kelompok masyarakat sipil ini punya kepentingan politik? Apakah kelompok masyarakat sipil ini ingin mengambil keuntungan uang dari aktivitas dia? Kalau itu ada, maka si kelompok masyarakat sipil ini tidak jujur mengucapkan pesan berbicara. Kalau tidak, Pasti jujur. kalau itu kerjaan mereka berpuluh-puluh tahun untuk memang mengkritik, Itu artinya kejujuran udah bertumpuk-tumpuk. bagaimana respon pejabat negara, pemerintah terhadap mereka? Harusnya pemerintah menghargai dan bahkan memberi fasilitas itu. Di dalam negara yang beradab, setiap ucapan itu harus mampu didengar oleh pemerintah. Karena kekuasaan itu dalam sistem demokrasi, dia harus paham bahkan pikiran yang paling sublim, paling absurd dari warga negara. Karena dia nggak boleh kasih judgement, yang ini berguna, yang ini tidak berguna, yang ini masuk surga, ini nggak masuk surga, yang ini berbahaya bagi negara, yang ini menyelamatkan negara. Setiap pejabat yang punya mental demokrasi, dia mesti mendengarkan dan bahkan mendorong orang untuk bicara, segila apapun ucapan itu, karena itu tetap ucapan. Nah, ucapan itu adalah ekspresi hati nurani itu. Jadi kemasukakalan dari prinsip pesan berbicara sebanding dengan kemasukakalan seorang penguasa yang demokratis. Kalau dia larang, maka berbanding terbalik, artinya dia bukan penguasa yang demokratis. Dalam temuan-temuan saudara dari saya terakhir, apa dampak ketika misalnya seorang aktivis, seorang akademisi, seorang pegiat hak asasi manusia itu dibungkam pendapat suaranya? Jangankan aktivis itu, saya kasih contoh. Saya mungkin beberapa bulan yang lalu mau naik Gunung Gede, tempat saya dari masa remaja itu naik gunung di situ sambil pacaran itu pada waktu itu. Gunung Gede itu gunung yang sudah jadi semacam tempat publik, karena itu aksesnya cepat dari Cipanas naik langsung Gunung Gede. Satu waktu saya mau naik gunung itu, datang seorang ketua semacam ketua RT atau lurah. Dia bilang begini, sejak minggu lalu Pak Rocky, gunung ini menimbulkan kecemasan pada warga yang mengasuh gunung itu di kaki Gunung Gede itu. Kenapa? Karena di situ dipajang, dipatok spanduk besar. Ini adalah proyek strategis presiden. Panik, terjadi kepanikan tuh. Saya tanya kenapa? Ya karena kita nggak tahu kenapa ditaruh pelang itu. Padahal kami udah puluhan ratusan tahun mengolah lahan itu. Ini dekat kita nih, di Cipanas. Lalu saya tanya, apa problem kamu? Begini Pak, kalau saya foto orang yang lagi masang patok itu, bahaya nggak Pak? Saya bilang nggak bahaya. Kan kamu cuma foto untuk memperlihatkan bahwa ada orang yang matok itu. Tapi kan ada undang-undang ITE Pak. Bayangkan, petani yang tidak pernah bergaul dengan aktivitas politik tahu apa itu undang-undang ITE. Dia takut sendiri itu. Bahkan dia bilang kalau saya foto dari belakang, ya nggak apa-apa kan, nggak kelihatan. Tapi kalau orang, dia bilang, bagaimana kalau ada ahli menerangkan bahwa itu ada punggung dari seorang pejabat negara itu. Jadi bayangkan absurditas itu. Kalau LSM ya udah, karena kita tahu problemnya. Tapi bayangkan impact hegemoni dari kekuasaan tiba bahkan pada petani kecil itu. Karena dia tahu begitu ada nama, ini proyek, kata proyek itu udah ada asosiasi dia, ini pasti ada uang. Strategis artinya di situ ada pandangan bahwa ini betul-betul nggak boleh diganggu. Bahkan ditaruh presiden, proyek strategis presiden atau presiden nasional. Jadi kalimat itu sendiri sudah menghalangi dia untuk mengekspresikan kritik dia itu bahkan melalui foto itu. Sedalam itu penguasaan hegemoni, sehingga kita akhirnya jadi bisu itu. Hal yang nggak boleh terjadi di dalam kehidupan demokrasi kita. Dari saya cukup majelis. Rekan saya silakan. Baik, saya lanjutkan majelis. Saudara ahli, kita akan bertanya mungkin terkait dengan hal-hal yang lebih mendasar terlebih dahulu soal ekspresi, lalu nanti perbedaannya dengan kritik dan batasan-batasannya. Nah, dalam persidangan ini, kedua terdakwa ini dipidana di bawah persidangan ini dalam hal
aktivitas mereka membicarakan suatu hasil riset. Nah, tapi sebelum itu saya akan bertanya terkait dengan pembatasan-pembatasan hak ekspresi. Nah, dalam kerangka hukum hak asasi manusia, baik itu global di Eropa atau bahkan di Indonesia, gitu, termasuk juga diskurs dan penerapannya, semua mengakui bahwa kebebasan berekspresi itu ada batasan-batasannya. Nah, ada syarat-syarat dan kondisionalnya. Bisakah saudara menjelaskan baik dalam kerangka filosofis atau kemudian yuridis dan sosiologis dalam hal apa sih suatu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi itu legitimate atau dibolehkan? Sebetulnya kita mesti balik dulu ya. Di dalam demokrasi itu semua hal boleh diucapkan kecuali yang dilarang. Itu prinsip demokrasi. Tapi seringkali dibalik. Semua tidak boleh kecuali diizinkan oleh undang-undang, diizinkan oleh presiden, diizinkan oleh menteri. Kan konyolnya di situ kan. Jadi sebetulnya bahkan pertanyaan itu udah mengindikasikan bahwa ada pembalikan paradigma bahwa orang semuanya dilarang bicara kecuali diizinkan. Ini masalahnya di situ dulu tuh. Jadi kalau ditanya apa yang boleh membatalkan, nggak ada yang boleh membatalkan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi hanya batal kalau kebebasan itu berubah menjadi tindakan fisik melarang orang. Hanya itu kan. Jadi kalau kita ambil prinsip yang paling liberal di Amerika, Anda boleh caci maki siapapun kecuali ujung telunjuk Anda tiba di ujung hidung orang yang Anda benci. Itu batasnya tuh. Jadi betul-betul diasumsikan bahwa pikiran manusia itu harus bebas diucapkan, kecuali cara mengucapkannya itu menyentuh fisik seseorang. Itu kekerasan. Jadi hanya kekerasan, hanya tindakan ekspresi yang bersifat kekerasan yang harus diduga melanggar hukum. Oke. Nah, Anda menjelaskan hal tersebut terkait dengan hanya kekerasan yang bisa kemudian itu membatasi gitu ya, bahwa itu tidak lagi bisa dianggap sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Nah, berhubungan dengan salah satu bentuk ekspresi kayak gitu yang dianggap melanggar, yaitu pencemaran nama baik atau defamasi gitu ya. Bisakah saudara memberi tahu kita semua perbedaan antara ekspresi yang mencemarkan nama baik seseorang dan bedanya apa dengan kritik kayak gitu? Kalau saya ingin menghina seseorang, saya mesti kenal secara pribadi orang itu. Saya mesti kenal record personal dia tuh. Saya mesti tahu bagian mana yang bisa saya rongrong psikologinya. Artinya saya hanya bisa menghina seseorang yang merupakan kawan saya sejak awal. Saya nggak mungkin menghina lawan saya karena saya nggak ngerti dia kan. Jadi penghinaan tertinggi itu justru terhadap orang yang satu visi dengan saya. Penghina agama terbaik adalah dia yang pernah menjadi anggota dari agama itu. Dia menghina dirinya sendiri. Jadi menghina yang paling jujur adalah menghina diri sendiri. Tetapi nggak mungkin saya menghina diri sendiri karena nggak ada efeknya tuh. Saya mesti menghina orang lain yang sebetulnya setara dengan pengetahuan saya terhadap diri saya. Filosofinya begitu tuh, the deepness-nya seperti itu. Jadi kalau saya menghina seorang yang tidak saya kenal secara pribadi, itu bukan menghina. Saya nggak dapat keuntungan dari itu kan. Setiap hinaan yang sifat personal, saya ingin menjatuhkan integritas dia, moral dia, genealogi karir dia sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat publik gitu. Jadi penghinaan itu betul-betul sesuatu yang sifatnya personal, itu dasarnya tuh. Oke. Nah, penghinaan Anda menggarisbawahi harus berdasarkan pengenalan dan itu sifatnya personal. Ya. Apakah seorang pejabat publik kayak gitu, dia eligible atau dia bisa kemudian menuntut dalam posisi bahwa setiap hal yang membicarakan posisi dia sebagai dan kebutuhan dia adalah pejabat publik bisa disebut penghinaan atau defamasi? Tergantung sistem politik kita apa. Dalam sistem politik kerajaan, ya dia berhak untuk
balas dendam itu. Dalam sistem politik yang feodal dia berhak itu. Jadi konteksnya apa? Sistemnya itu sistem Orwellian, sistem 1984, sistem yang disebut sebagai crypto totalitarianism, atau kita dalam sistem yang anything goes itu, terbuka itu. Nah, saya mau terangkan itu bahwa begitu kita sebut dia pejabat publik, maka dia kehilangan hak untuk mengklaim bahwa dia punya hati nurani. Gak bisa pejabat publik punya hati nurani. Dia mesti lepaskan hati, bukan dia nggak punya, dia mesti kontrol hati nuraninya. Karena istilah human dignity, martabat manusia itu melekat pada individu konkret, bukan melekat pada jabatan itu. Nggak ada martabat jabatan itu, nggak bisa itu. Sama seperti saya terangkan tadi, bapak itu secara psikoteologis dia nggak mungkin diganti walaupun dia bikin kesalahan. Kita nggak boleh kritik walaupun dia bikin kesalahan, karena dia bapak biologis. Tapi seseorang yang mengambil jabatan publik, dia memang kita sebut bapak, sir, untuk penghormatan jabatannya. Tetapi tidak melekat pada dia kebapakan dia sebagai bapak saya dan kebapakan dia yang diangkat oleh konstitusi itu. Apalagi kalau dia itu dipilih oleh publik kan. Kan seseorang yang dipilih oleh publik, dia adalah petugas publik. Dia nggak boleh, moralnya nggak boleh lebih tinggi. Baik. Saya dan Pak Jokowi misalnya moral saya lebih tinggi dari Pak Jokowi, karena dia saya pilih, dia nggak pilih saya. Dia tergantung secara moral pada saya. Apalagi pembantu-pembantu Pak Jokowi lebih rendah lagi moralnya tuh. Oke. Nah, tapi dalam praktek atau dalam pemahaman umum awam, kan kita tidak bisa membedakan kayak gitu. Ini Luhut bin Sarpanjaitan sebagai pribadi atau dalam posisi, karena dia banyak sekali posisinya sebagai pejabat pemerintah selain Menkoman Pers misalkan ya, atau pejabat yang lain selain Luhut. Nah, dalam hal seperti apa kemudian kita bisa membedakan atau memang nggak bisa dibedakan sama sekali ketika dia dikritik dalam hal ini, apakah pribadinya atau dalam hal ini dalam posisi jabatannya? Setiap pejabat publik dia hanya punya tubuh publik. Gak ada tubuh privat pada pejabat publik, namanya pejabat publik. Tubuh publik dan tubuh privat itu menyatu kalau sistemnya kerajaan. Raja itu tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya. Karena itu menghina raja artinya menghina seseorang yang bernama Sultan Hamengkubuwono ke-70 misalnya. Secara persona itu melekat, tetapi dalam demokrasi dipisahkan. Tubuh publik itu tidak boleh membawa tubuh privat, demikian sebaliknya itu. Jadi dalam demokrasi, dalam kita menyebut negeri ini republika, res the thing adalah urusan publik. Gak mungkin tubuh privat itu menyelundup ke dalam tubuh publik. Nah ini yang gak dimengerti bukan sekedar kabinet, yang Pak Jokowi juga gak ngerti itu. Jadi saya mau terangkan bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, apalagi itu harusnya memberi semacam public discourse bahwa gak boleh ada pejabat yang tersinggung kalau dia dikritik dengan cara apapun. Saya terganggu kemanusiaan, nggak ada. Anda itu lembaga, Anda itu fungsi. Sama seperti presiden adalah fungsi. Dia bukan persona itu. Nah bagian ini yang memang tadi benar. Secara awam kita masih hidup dalam alam kerajaan, di mana tubuh publik menyatu dengan tubuh privat. Mengkritik pejabat publik maka tersinggung seluruh keluarganya itu. Apalagi kalau masternya ikut sebagai keluarga, tersinggung semua itu kan. Jadi kedunguan itu yang mau saya batalkan berkali-kali bahwa kita nggak boleh mengaktifkan sentimen kalau kita berhadapan dengan pejabat publik. Demikian sebaliknya, pejabat publik harus menghormati rakyat. Dia nggak boleh mempidanakan rakyat. Yang boleh pidanakan rakyat itu orang. Jangan pejabat publik mempidanakan rakyat. Loh dia kita yang pilih kok bagaimana? Oke. Jadi secara etis batal ide tentang pertanggungjawaban pejabat publik. Justru karena feodalisme dan arogansi kekuasaan itu diucapkan berlebih sehingga publik merasa oh benar dong bahwa bapak itu nggak boleh dikritik. Padahal itu bapak yang kita pilih. Kalau dia kita pilih bisa kita turunkan. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini sering kali juga didiskusikan atau diperbincangkan sebagai masyarakat umum. Nah, dalam konteks ini,
dalam hal seperti apa suatu kritik, kan kritik sering disebut ya dalam bentuknya apapun. Kritik itu tidak boleh kebablasan, kritik itu harus membangun, kritik itu harus solutif, kritik itu harus benar, harus tepat, precise kayak gitu apa yang. Nah, bagaimana pendapat saudara terkait dengan hal tersebut? Misalkan dalam konteks ini kan kritik dalam konteks dia salah satu terdakwa menjalankan membuat suatu penelitian di Papua gitu, kemudian memperbincangkannya, mendimensikannya dengan publik melalui podcast, dan kemudian dianggap misalkan hasil risetnya tidak tepat, risetnya kurang lengkap atau tidak membangun meskipun di situ ada rekomendasi dan tujuannya. Nah, bisakah saudara menjelaskan atau pendapat saudara terkait dengan hal tersebut tentang syarat-syarat bahwa suatu disebut kritik harus seperti itu? Saya mengajar bertahun-tahun metodologi dan ada logik itu dalam penelitian itu kan. Tidak ada ketentuan etis untuk memastikan bahwa hasil riset itu harus final sempurna. Kata riset sendiri, research artinya ongoing, in the making. Gak ada riset yang final. Sama seperti kebijakan Jokowi gak ada yang final itu. Karena itu mau diteruskan oleh pemimpin yang berikut tuh, continuity segala macam. Jadi di dalam kata itu sendiri, riset artinya belum final. Itu dasarnya. Karena itu akan ada orang yang mengkritik riset itu. Kalau risetnya udah final, dia berubah menjadi kitab suci. Itu bedanya antara hasil riset dan kitab suci. Kitab suci final tuh. Konstitusi kita tidak final. Kendati ditulis dalam teks Undang-Undang 45, tetapi di belakangnya tetap ada prinsip untuk diamandemen. Tetap ada prinsip bahwa konstitusi itu adalah living constitution, dia bertumbuh. Demikian juga riset, atau bukan demikian, apalagi riset yang menunggu data baru, yang menunggu konfirmasi dan rekonfirmasi itu, yang menunggu debat akademis, yang menanti kontroversi itu. Jadi riset tidak mungkin final. Jadi kalau bilang riset itu abal-abal, tunggu aja ujungnya nanti kan. Sama seperti ilmu fisika juga, bahkan yang kita sebut ilmu pasti tidak final. Ilmu fisika itu bertumbuh mengikuti paradigma. Nah, riset teknis bahkan menunggu paradigma, apalagi riset sosial, variabelnya banyak itu. Jadi kalau kita lihat misalnya ilmu fisika itu yang bahkan metodologinya demikian rigid, setiap 8 jam berubah paradigmanya. Apalagi riset soal hak asasi manusia, soal lingkungan, soal demokrasi. Jadi riset sosial itu statusnya in the making, ongoing gitu. Nah karena itu kalau katakan mana solusinya, tunggu aja kalau riset itu udah sempurna. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama riset itu belum selesai, jangan intervensi itu. Kecuali riset itu nggak ada dasarnya. Ini riset yang berupaya untuk beri edukasi pada publik tentang environment. Kan pertanyaan riset environment adalah, do you speak environmental ethics? Kita bertanya pada soal itu tuh. Jadi jangan dianggap bahwa riset itu harus ada solusinya. Enggak, riset itu tidak perlu ada solusi itu. Riset itu menunjukkan masalah, itu riset tentang problem tuh. Lalu yang kedua tadi soal kritik. Kritik itu nggak harus membangun. Kata dasar kritik artinya membongkar, justru bukan membangun. Kacau jurnalisme kita. Kritik harus membangun. Itu anakronis itu, atau itu bahkan bertentangan dalam dirinya itu. Kritik harus membangun. Kata kritik itu artinya menganalisis membongkar. Sama seperti dokter bedah, dia mesti bongkar anatomi kita tuh. Nanti dijahit. Jadi sebelum dibongkar, kenapa mesti dijahit itu? Jadi kita baru menjahit setelah kita tahu penyakitnya di mana itu. Jadi kita bisa kasih solusi nanti semacam jalan keluar kalau kita udah selesai menganalisis masalah-masalah itu. Saya kira itu perbandingannya. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi. Saudara ahli, dalam hukum kita secara spesifik dalam Undang-Undang ITE dan SKB, SKB terkait dengan pasal 27 ayat 3 ya. Jadi karena banyak kegamangan penerapan tentang apa itu defamasi dan batasan-batasannya, kemudian dibuat dalam SKB bahwa ada beberapa kategori yang disebut
itu bukan defamasi. Misalkan penilaian, gitu ya, disebutkan di situ penilaian itu bukan defamasi. Berikutnya juga adalah kenyataan, apabila itu kenyataan atau hasil riset atau itu riset. Pertanyaan saya, kenapa penilaian, kenyataan atau riset itu bukan sebuah defamasi kayak gitu? Menurut Indonesia saya apa defamasi ya? bukan sebuah pencemaran nama baik. Jadi kenapa aktivitas yang itu merupakan sebuah atau perkataan yang itu merupakan suatu kenyataannya sesuai dengan faktanya ataupun hasil dari penilaian terhadap sesuatu itu bukan dikategorikan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Ya kan istilah defamasi dulu kan itu istilah yang kita ambil dari abad pertengahan. Jauh di belakang itu tuh semua hal dianggap defamasi itu segala macam. Karena sistemnya pada waktu itu ada sistem yang terkontrol, authoritarian, totalitarian, nggak boleh ada keterangan lain selain keterangan gereja Katolik segala macam itu. Jadi basis kita hari ini bukan pada apa yang pernah diucapkan di abad 14-15, tetapi suasana real kita yang membutuhkan keterangan cepat hasil riset. Mungkin risetnya belum begitu maksimal karena metodologinya, tetapi kita manusia udah melakukan tindakan yang sifatnya antroposin. Antroposin itu defamasi manusia terhadap lingkungan. Manusia menghina lingkungan. Caranya apa? Mengabaikan AMDAL misalnya, itu menghina lingkungan. Caranya apa? Tidak membuka jumlah kerusakan yang dia buat itu. Maka kita menduga setiap ada upaya untuk menyentuh lingkungan, di dalamnya ada upaya untuk merusak lingkungan. Menyentuh bahkan itu udah merusak gitu. Nah, itu sebetulnya yang mesti kita protek. Jadi hak dari aktivis lingkungan untuk masuk di dalam problem, bahkan dalam problem aja, belum dalam upaya untuk mencari solusi, itu udah terhalang. Padahal perubahan paradigma dunia menganggap bahwa semua hal yang memungkinkan kita untuk memberi kritik atau untuk mencegah perusakan lingkungan itu harus dilindungi sebagai hak dasar manusia untuk mencintai lingkungannya yang merupakan habitus eksistensial dia. Jadi dasarnya di situ, itu sangat fundamental dasarnya itu. Jadi justru kita yang mendefamasi lingkungan. Apalagi kalau dia punya kapital, pasti dia akan bersifat defamatif. Baik. Saudara ahli, dalam sistem hukum kita, baik itu dalam KUHP sejak zaman Belanda, kemudian sekarang di beberapa perundang-undangan, diatur bahwa safeguard atau alasan pembenar bahkan dalam ini untuk suatu pencemaran nama baik itu adalah kepentingan publik. Ya, jadi selama itu kepentingan publik maka itu bukan sebuah defamasi. Yang mau saya pertanyakan adalah apa yang dimaksud dengan kepentingan publik, dan dalam konteks kasus ini apakah riset atau tujuan untuk membuka situasi di Papua itu sebagai sebuah kepentingan publik, termasuk dengan pelanggaran HAM, kondisi lingkungan, militerisasi dan lain-lain. Papua itu jadi hotspot publik internasional, bahkan jadi hotspot internasional selama 30 tahun itu. Nah karena itu seluruh mata publik itu begitu disebut kata Papua, yang pertama kali muncul di situ adalah defamasi hak asasi manusia. Itu kalau kita baca, kita ke klik Papua, yang timbul pertama bukan burung cendrawasih, bukan sistem noken yang dipakai untuk menipu public opinion di Papua, tetapi soal pelanggaran HAM itu. Jadi dari awal lokasi Papua itu udah menjadi lokasi riset hak asasi manusia, apapun motifnya di situ tuh. Buktinya apa? Kita mesti minta izin untuk pergi ke Papua tuh. Diam-diam atau terang-terangan itu dilarang. Jadi itu wilayah terra incognita itu yang menimbulkan kuriositas. Ada apa di Papua itu? Siapa yang bermain di Papua itu? Apa jenis permainannya itu? Kuriositas akademis saya menuntun saya untuk pergi ke Papua. Maka perlahan-lahan saya mulai membuka file tentang Papua. Perlahan-lahan saya mulai dapat data tentang, oh si ini bermain di situ, yang ini bermainnya disponsori oleh yang itu tuh, yang ini dan yang itu sama-sama punya kepentingan bisnis yang dipatenkan secara perdata di sebuah pulau di Australia misalnya.
Kan semua itu yang kita sebut sebagai hermeneutic of suspicion dalam metodologi. Saya mencurigai untuk mendapatkan keterangan. Jadi dasarnya begitu, dasar berpikirnya tuh. Secara metodologi tadi. Oh, masih ada. Baik, saudara ahli, saya lanjutkan dari rekan kami. Tadi menarik penjelasan saudara ahli, terutama soal bagaimana riset dan juga konteksnya kebebasan berekspresi. Saya sebenarnya mau mendalami dalam konteks riset terkait juga dalam konteks kebebasan berakademik ini. Kita tahu bahwa riset banyak hal-hal faktor-faktornya dan kemudian variabel-variabelnya di situ, termasuk soal variabel kebenaran di situ. Jadi ada semacam keraguan-raguan dalam konteks ini bahwa riset yang disampaikan ini dianggap tidak valid seperti itu. Pertanyaan saya, saudara ahli, apakah dalam menemukan kebenaran itu harus berdasarkan data atau jangan-jangan dengan reasoning atau nalar yang kemudian kita bangun itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menemukan kebenaran di situ? Bagaimana tanggapan ahli? Riset Galileo tentang sistem perputaran bumi itu, geosentris itu, baru diakui oleh Gereja Katolik 300 tahun setelah riset itu dibuat. Padahal yang dihukum akibat riset Galileo itu udah banyak betul tuh kan. Jadi kebenaran itu kadangkala kita deteksi di dalam metodologi, tetapi kekuasaan ingin membuktikan itu salah tuh. Padahal kekuasaan mesti dia bikin riset tandingan terhadap soal itu tuh. Nah, itu intinya tuh. Yang kedua tadi, jadi poinnya di situ tuh, bahwa riset itu hasilnya itu impactnya baru yang akan datang. Sama seperti riset tentang kita debat-debat soal kereta cepat itu, risetnya ada dibuat oleh teman-teman LSM yang peduli tentang utang segala macam. Dia bikin riset bahwa kereta cepat itu akan bangkrut pada akhirnya karena 75 tahun itu nggak mungkin kita bayar itu. Bagaimana logikanya? 75 tahun kita masih berharap ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Itu artinya kita menghentikan penemuan-penemuan teknologi, kita menghentikan proyek riset tentang mobil terbang gitu kan. Jadi bayangkan 8 tahun ke depan mobil terbang kita temukan, tetapi orang yang memprotes riset, memprotes kereta cepat itu lagi dihukum. Lalu orang itu bilang, "Lu lihat aja, kereta cepat udah bangkrut, tapi saya masih dihukum. Padahal riset saya betul." Itu yang disebut Galileo paradox tuh, Galileo Galilei. Dia udah dihukum, dihukum mati itu. Tetapi baru 300 tahun baru Gereja Katolik benar yang diriset oleh Galileo berdasarkan prinsip Kopernikan, bahwa yang memutari matahari itu justru bumi, bukan matahari yang memutari bumi kan. Jadi itu poin dasar yang kalau kita belajar sejarah riset itu banyak yang baru dibuktikan setelah itu. Yang kedua tadi soal bisa nggak kita riset without knowing the data itu? Ya bisa. Riset logika, riset proposal hukum itu nggak perlu data. Stare decisis itu nggak ada datanya tuh. Bahwa hakim memutuskan berdasarkan nalar sebelumnya juga nggak ada datanya sebetulnya. Nah itu yang riset semacam itu yang juga sedang berlaku sekarang. Karena nggak mungkin kita riset dengan data yang harus lengkap dulu. Kalau datanya udah lengkap, ngapain kita riset? Udah blantan di depan kita tuh. This is the fact, ngapain riset tuh? Dalam metodologi berlaku prinsip, kalau kita nggak ada data, nalar kita mesti betul-betul kuat. Dalilnya kira-kira punya begini. Many times we must reasoning without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi dalam keadaan tiada data pun nggak ada soal. Tetapi jangan nalar kita itu bengkok. Apalagi ada data dibengkokkan itu kan. Jadi betul riset rasional itu atau riset deduktif nggak perlu data. Riset induktif perlu data tuh. Nah sekali lagi dalam riset lingkungan seringkali belum ada datanya, tapi kita udah bisa bandingkan, bayangkan bahwa akan terjadi sesuatu berdasarkan prinsip yang dalam ilmu lingkungan logikanya butterfly effect gitu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Silakan riset Lawrence Paradigm itu. Tetapi logikanya betul.
Kalau keadaan homeostatiknya itu tidak diganggu, maka sayap kupu-kupu bisa membatalkan panen di California itu. Asap motor gede dari Presiden Jokowi, kalau walaupun dia cuma muter-muter di Istana Negara itu, main motor gede, bisa membatalkan panen singkong, wortel di kaki gunung gede. Apalagi kalau di kaki gunung gede udah ditulis itu proyek strategis nasional, batal semua panen petani di Cipanas.